Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cigu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal video terbaru ketika kami menguploadnya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini ya, kami masih membahas terkait LMS di program sertifikasi pendidik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dan terlihat di sini bahwa di LMS sertifikasi pendidik ini, Bapak Ibu disajikan 3 modul ya, agar dapat bisa mengunggah jurnal pembelajaran dan mengikuti UKP PPG. Nah, untuk ketiga modul tersebut adalah prinsip pengajaran dan asesmen umum, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan untuk di video kali ini kita sudah sampai di modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional ya. Langsung saja kita masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah isi dari modul pembelajaran sosial emosional ya, yang terdiri dari 3 topik, kemudian mengerjakan post test dan mengupload jurnal pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk di video kali ini Bapak Ibu kita sudah sampai pada topik yang kedua. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di topik yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya. Nah, kita alhamdulillah sudah di topik yang kedua. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang harus kita kerjakan. Baik, untuk di topik yang kedua ini, pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya, tentunya kita disajikan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, ditambah dengan mengerjakan latihan pemahaman dan juga menuliskan cerita reflektif. Nah, untuk alur merdeka itu sendiri Bapak Ibu, yang pertama itu tentunya mulai dari diri ya. Untuk alur merdeka mulai dari diri tersebut itu pada aktivitas ini, apa yang telah saya ketahui tentang pembelajaran dan keterampilan sosial emosional. Nah, ini adalah alur merdeka mulai dari diri ya. Langsung saja kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui instruksi apa yang ada pada aktivitas mulai dari diri ini. Nah, baik Bapak Ibu, untuk aktivitas apa yang telah saya ketahui tentang pembelajaran keterampilan sosial emosional ini ya. Jadi di sini sebelum memulai proses untuk topik yang kedua ini ya, kita akan diberikan tujuan pembelajaran ya, yang dapat kita lihat pada tautan berikut ini ya. Silakan diklik untuk bisa melihatnya. Ini sepertinya sama seperti yang di modul utuh Bapak Ibu, untuk yang awalan topik sepertinya ya. Mari kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, kita klik saja, akan diarahkan ke halaman download. Nah, kita copy ya, tadi isinya tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk ke halaman downloadan laptop ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah hasil downloadan kita ya. Silahkan kita ganti nama terlebih dahulu, di rename. Nah, di sini tadi dikopikan saja ya. Untuk angka-angkanya dihapus. Kemudian sudah ada tertulis PSE topik 2 mulai dari diri, pas tekan saja ditambah tadi tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah kita lihat dalamnya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Untuk isinya sama seperti yang di modul utuh ya. Di sini di topik 2 pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya. Ya, di sini adalah alur merdeka mulai dari diri, apa yang telah saya ketahui tentang pembelajaran dan keterampilan sosial emosional. Kemudian kita diberikan harapan-harapan setelah mempelajari
mulai dari diri ini ya untuk topik yang kedua, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke LMS, kita sudah mengetahui tujuan dari kegiatan aktivitas ini. Nah, di LMS ini Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tujuannya, maka kita akan melakukan mengaktifasi prior knowledge dengan melakukan refleksi diri ya. Kita akan melakukan refleksi diri dari mengaktifasi prior knowledge tadi dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan 5 kompetensi sosial emosional ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab secara tertulis, tetapi cukup difikirkan. Wow ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab secara tertulis ya, tidak perlu dijawab secara tertulis, tetapi cukup dipikirkan. Jadi alhamdulillah sekali Bapak Ibu, tidak perlu kita kerjakan di Word begitu ya, cukup kita kerjakan di dalam pikiran saja, dan ini alhamdulillah tentunya mengurangi tugas kita ya, begitu. Alhamdulillah sekali. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan refleksi ini, misalkan Bapak Ibu akan mengerjakannya seperti itu ya, terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada 5 pertanyaan Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu kerjakan tetapi di dalam pikiran. Alhamdulillah sekali ya. Tentunya kami tetap menyediakan referensi jawaban ya, walaupun di sini dikerjakan di dalam pikiran ya. Baik, langsung saja kita lanjut ke referensi jawaban yang kita simpan di dalam pikiran seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini adalah referensi jawaban dari aktivitas mulai dari diri ya, alur merdeka tadi ya. Nah, untuk awalan Bapak Ibu, karena kita simpan di dalam pikiran, jadi tidak perlu dikasih nama UKG begitu, karena tidak ada yang melihat ya. Nah, hanya diri kita sendiri, jadi ini cukup kita yang tahu untuk jawabannya. Nah, tapi namun walaupun seperti itu, kami tetap memberikan referensi Bapak Ibu ya. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang pertama ada pertanyaan, dapatkah Anda mengingat situasi spesifik di mana Anda merasa sangat sadar akan emosi dan pikiran Anda? Bagaimana kesadaran ini berdampak pada tindakan Anda? Kemudian merefleksikan pengalaman masa lalu, bagaimana Bapak Ibu menavigasi, mengatur emosi Bapak Ibu dalam situasi marah. Yang ketiga, saat memikirkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu, gambarkan momen saat Bapak Ibu memahami sudut pandang dan emosi orang lain. Bagaimana pemahaman ini mempengaruhi tindakan atau interaksi Bapak Ibu. Yang keempat, dapatkah Bapak Ibu mengingat kejadian spesifik di mana Bapak Ibu berhasil menavigasi interaksi sosial atau menyelesaikan konflik dengan seseorang yang dekat dengan Bapak Ibu? Dan pertanyaan terakhir, renungkan keputusan yang Bapak Ibu buat baru-baru ini. Faktor apa saja termasuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain yang Bapak Ibu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan? Nah, itu adalah kelima pertanyaan ya, pertanyaan refleksi yang terkait dengan 5 kompetensi sosial emosional yang Bapak Ibu kerjakan di dalam pikiran. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah referensi jawaban yang bisa Bapak Ibu kerjakan di dalam pikiran begitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk jawabannya ya, terkait dapatkah Anda mengingat situasi spesifik di mana Anda merasa sadar akan emosi dan pikiran Anda? Bagaimana kesadaran ini berdampak pada tindakan Anda? Yang pertama, kesadaran emosi dan pikiran ya. Saya dapat mengingat satu situasi spesifik ketika saya merasa sangat sadar akan emosi dan pikiran saya, yaitu saat saya menghadapi siswa yang sulit diatur di kelas ya. Saat itu saya merasa frustasi dan kecewa, namun kesadaran saya akan perasaan tersebut membuat saya memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif. Sebaiknya saya mengambil napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri sebelum
sebelum berbicara dengan siswa tersebut. Kesadaran ini memungkinkan saya untuk bertindak lebih tenang dan bijaksana dalam menanggapi situasi, sehingga interaksi saya dengan siswa tetap positif. Nah, itu adalah pertanyaan yang pertama. Lanjut yang kedua, merefleksikan pengalaman masa lalu, bagaimana Bapak Ibu menavigasi dan mengatur emosi Bapak Ibu dalam situasi marah. Untuk jawabannya terkait navigasi dan pengaturan emosi ya, dalam situasi ketika saya merasa marah, seperti saat ada rekan kerja yang memberikan kritik yang menurut saya tidak adil, saya mencoba untuk tidak langsung bereaksi. Saya memberikan waktu bagi diri saya untuk merenung dan mengelola emosi tersebut sebelum merespon. Saya biasanya memilih untuk tidak langsung berbicara, melainkan mengambil waktu untuk sendiri sejenak. Mungkin dengan berjalan-jalan atau menarik nafas panjang. Setelah emosi mereda, saya bisa mendekati situasi tersebut dengan lebih objektif dan konstruktif. Itu adalah jawaban pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saat memikirkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu, gambarkan momen saat Bapak Ibu memahami sudut pandang atau emosi orang lain. Bagaimana pemahaman ini mempengaruhi tindakan atau interaksi Bapak Ibu ya. Nah, untuk jawabannya, memahami sudut pandang atau emosi orang lain. Jadi saya pernah mengalami momen ketika salah satu siswa yang tampak sangat tertekan karena masalah keluarga. Saya mencoba untuk mendengarkan dengan empati dan memahami sudut pandangnya. Pemahaman ini membuat saya lebih sabar dan mendukung, serta memberikan dorongan positif yang dibutuhkan siswa tersebut untuk tetap fokus dalam belajar. Saya juga berusaha menciptakan lingkungan kelas yang lebih suportif, di mana siswa merasa aman untuk mengekspresikan perasaan mereka. Nah, untuk yang keempat, Bapak Ibu, dapatkah Bapak Ibu mengingat kejadian spesifik di mana Bapak Ibu berhasil menavigasi interaksi sosial atau menyelesaikan konflik dengan seseorang yang dekat dengan Bapak Ibu? Jadi di sini fokusnya menavigasi interaksi sosial dan menyelesaikan konflik ya. Jadi saya mengingat kejadian ketika saya harus menyelesaikan konflik dengan rekan kerja terkait pembagian tugas. Saya berhasil menavigasi interaksi tersebut dengan cara mendengarkan kekhawatiran dan pendapat rekan saya terlebih dahulu. Kemudian mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mencapai kesepakatan tanpa memperpanjang konflik dan tetap menjaga hubungan kerja baik. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, renungkan keputusan yang Bapak Ibu buat baru-baru ini. Faktor apa saja termasuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain yang Bapak Ibu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Jadi di sini fokusnya ke pertimbangan dalam mengambil keputusan ya Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini saya harus memutuskan apakah akan menerima tanggung jawab tambahan di sekolah. Sebelum mengambil keputusan, saya mempertimbangkan kesejahteraan diri sendiri, seperti bagaimana hal itu akan mempengaruhi waktu saya dengan keluarga dan kesehatan mental saya. Saya juga mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada siswa saya dan rekan-rekan kerja. Setelah menimbang semua faktor ini, saya memutuskan untuk tidak mengambil tanggung jawab tambahan tersebut demi menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Baik Bapak Ibu, selesai sudah 5 pertanyaan yang harus kita kerjakan di dalam pikiran ya. Nah, di sini alhamdulillah jika di dalam pikiran itu berarti kita sedikit mengurangi tugas kita ya untuk ketik seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai di penghujung pertemuan kita di video kali ini. Untuk mengakhirinya, silahkan Bapak Ibu untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Cukup sekian Bapak Ibu untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.